Nah, teman-teman, setelah memasuki musim hujan seperti ini, mungkin pertanyaannya, kapan sih kita mulai isi ikan ya? Baik itu udang maupun bandeng ataupun ikan-ikan lainnya gitu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Wah, lama nggak jumpa kita ya. Akhirnya saya kembali teman-teman. Dan saya ambil nih buat ayam. Nah, kebetulan teman-teman saya juga lagi di tambak posisinya ya. Sekarang teman-teman, kalau teman-teman yang tambaknya daerah Gresik atau Lamongan gitu ya, kita sudah mulai musim hujan sekarang teman-teman. Dan airnya sudah mulai isi. Sebentar saya tunjukkan. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, airnya sudah mulai terisi ya teman-teman ya. Nah, itu bagian kolong itu bagian pinggir yang memang kita lebih dalamkan teman-teman, karena untuk daerah tengahnya nantinya untuk padi ya kita tanam ya kalau sudah musim kemarau ya. Nah teman-teman, jangan lupa dipersiapkan supaya ya minimal kita punya persiapan untuk bertambak tahun depan lah ya, tahun ini lah ya, musim hujan inilah gitu ya. Karena kita memang tradisional teman-teman ya, sama mungkin teman-teman juga di sini banyak yang tradisional ya. Ada beberapa teman-teman yang memang cerita sama kita juga nggak pakai kincir, dan kita masih banyak juga yang nanya itu air asin apa air tawar, katanya kayak gitu. Ini air hujan teman-teman ya. Jadi kita mau bertambak itu nunggu hujan teman-teman ya. Kenapa bisa dibuat tambak? Memang resapannya nggak begitu meresap ya, selain kita memang sudah gali lahannya lebih dalam dari biasanya, dan untuk meresap juga nggak secepat sawah gitu ya teman-teman ya. Makanya kita buat jadikan tambak, cuman tradisional teman-teman. Nah teman-teman, setelah memasuki musim hujan seperti ini, mungkin pertanyaannya, kapan sih kita mulai isi ikan ya, baik itu udang maupun bandeng ataupun ikan-ikan lainnya gitu ya. Kapan ya yang waktu yang tepat sih? Supaya kan juga nantinya kita kan juga pikirkan cuacanya teman-teman, pikirkan juga udangnya nanti kalau airnya terlalu sedikit terus kita isi, nanti kepanasan mati gitu ya. Supaya juga kan bibit udang ya, perean paling enggak 100.000 atau 100.000 di atas itu sekarang mungkin harganya, karena sekarang lagi musim hujan, lagi memasuki musim hujan, dan pasti banyak orang yang nyari. Akhirnya bibit-bibit benur-benur ya, harganya lebih tinggi dari biasanya gitu teman-teman. Nah pertanyaannya mungkin yaitu seperti tadi, kapan mulai isi sebaiknya gitu ya, kapan waktu yang baik mulai isi ya teman-teman ya. Jadi kalau di saya ya teman-teman ya, nggak tahu mungkin di teman-teman yang lain mungkin ada beda gitu ya. Kalau di saya, untuk mau isi bibit bandeng air segini ini sudah mulai cukup teman-teman untuk diisi nener ya, tapi ya jangan gelondongan ya, karena kalau nener kan lebih murah harganya teman-teman. Karena yang saya ketahui, yang saya alami juga teman-teman, kalau nener itu ketika dia lebih kena panas ya, airnya hangat, itu lebih cepat besar teman-teman gitu. Lebih kuat. Kalau nener memang lebih tahan teman-teman. Karena dulu saya pernah 2 tahun lalu saya isi nener itu 2 rean, dan airnya bener-bener habis gitu teman-teman. Jadi nggak hujan selama 2 minggu, dan airnya hampir habis, sisa dikit gitu aja. Terus akhirnya hujan, dan ternyata masih bisa panen teman-teman. Jadi 2 rean itu saya masih dapat 7 keranjang waktu itu. Jadi saya pikir juga sudah habis, nggak ada ikan putihnya, ternyata banyak teman-teman gitu. Jadi nener memang lebih kuat teman-teman. Nah bagaimana kalau udang ya? Nah kalau udang teman-teman, tunggu airnya
isinya itu kalau orang Jawa bilang, kalau orang Gresik bilang itu sampai ramba teman-teman. Ramba itu paling nggak menutupi semua tengah-tengahnya itu. Jadi lahan yang di tengah itu harusnya tertutup dulu, baru teman-teman beranikan untuk isi benur gitu. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus pastinya. Tapi kalau teman-teman pengen cepat-cepat gitu ya, supaya nanti panennya bisa lebih cepat lagi, nah, airnya kalau ini yang tengah ini sudah mulai ramba, sudah mulai isi, meski pokoknya sudah yang tengahnya sudah penuh, nggak sampai setinggi 1 meter gitu, nggak sampai, yang isi sudah nggak kelihatan rumputnya aja, silahkan teman-teman langsung diisi gitu, boleh, nggak apa-apa itu. Yang penting pinggirnya dalam kayak gini ya, jangan sampai teman-teman pinggirnya serata dengan yang bawah, yang tengah kayak gitu ya, jangan. Yang penting pinggirnya seperti ini. Kalau air ini rumput-rumputnya itu sudah mulai ketutup air, boleh silahkan diisi benur ya. Tapi teman-teman perhatikan juga ya, pastikan juga ya, kalau airnya sudah mulai agak bening, jangan keruh kayak gini kalau mau tebar nener itu. Jadi kalau ini kan masih keruh teman-teman, karena akibat ini kan kemarin sebelumnya kering ya, tanah-tanahnya ini, lahan-lahannya ini kan sebelumnya kering, terus dia kena hujan, akhirnya masih keruh seperti itu. Hujan berapa kali di sini ya, kalau nggak keliru sih 4 kali ya hujan, cuman lumayan deres, makanya sudah mulai terisi ya kolong-kolongnya itu. Pinggir-pinggir ini lebih dalam, namanya kolong kalau orang sini bilang. Oke, yang kedua tunggu teman-teman ya, tipsnya ya lagi ya. Untuk lahan-lahan tradisional seperti ini, carilah benur yang juga dari lahan teman-teman. Maksudnya dari lahan tempat apa itu namanya ya, tempat pembudidayaannya, tempat penangkaran benurnya itu yang di bawahnya juga tanah. Jangan cari yang beton teman-teman, jangan cari yang dia sudah pakai apa tuh namanya ya, yang oksigen itu apa sih namanya, aerator. Jangan cari yang itu kalau bisa ya. Usahakan cari yang bawahnya juga sudah kayak gini, sudah lahan. Jadi untuk adaptasinya dia lebih cepat gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman, usahakan tebarnya itu sesuai gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak luas punya saya, kalau kemarin saya isi 10 rean, saya coba, ternyata terlalu banyak teman-teman, terlalu rapat, sampai saya bisa panen sampai 3-4 kali lebih malah ya, 4 kali itu pun masih ada gitu ya. Dan lambat ternyata perkembangannya, nggak sebagus biasanya. Saya isi cuma 7, dan karena saya isinya 10 kemarin, akhirnya lambat teman-teman. Kita lihat sebelah sana, kita agak muter sedikit ya. Jadi saya tunjukkan bahwa air segini ini mungkin sekitar setengah meter lah airnya. Kalau yang pinggir ya, kalau yang pinggir ini mungkin sudah setengah meter atau 40-an senti gitu mungkin. Nah ini sudah cocok lah untuk bandeng ya, nener tapi ya teman-teman ya, bukan yang gelondongan ya. Tahun ini kita semoga lah kita semuanya hasilnya bagus teman-teman, karena juga teman-teman kan banyak juga yang cerita bahwa masih ada yang padi masih belum panen juga padinya, ada yang padinya roboh. Sama saya juga kemarin kena putih teman-teman. Tapi masih lumayan lah, alhamdulillah masih cukup memuaskan hasilnya. Semoga tahun ini aman lah dari penyakit-penyakit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf saya jarang sekali upload, nggak pernah malah beberapa bulan ini, karena memang saya nggak pernah stop video ya. Jadi saya ya udah real aja, udah kalau udah ke sawah ya udah kita buat video. Karena memang kalau mau ke sawah kering ya nggak bisa lah, mau ngapain juga buat video lahan kering kan percuma teman-teman ya. Oke, demikian dulu teman-teman video kali ini, semoga bisa menjadi informasi sedikit ya teman-teman ya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu petambak. Semoga tahun ini bagus tambaknya.
dan juga padinya. Amin. Assalamualaikum.